Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Wijayanti dengan NIM belakang 088. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai klasifikasi tumbuhan. Peta konsep tentang kingdom plantae dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengertian, yang kedua ciri-ciri, dan yang ketiga itu klasifikasi. Klasifikasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu Talophyta, Rhaseophyta, dan Chromatophyta. Talophyta dibagi menjadi Bryophyta, sedangkan Rhaseophyta dibagi menjadi Pteridophyta, dan Chromatophyta dibagi menjadi 2, yaitu Spermatophyta. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian kingdom plantae. Kingdom plantae atau lebih dikenal dengan tumbuhan merupakan salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau bersifat autotrof. Inilah yang membedakan antara kingdom plantae dan kingdom animalia. Selain itu, perbedaan lainnya yaitu kingdom plantae tidak dapat bergerak bebas seperti kingdom animalia. Pembahasan yang kedua yaitu tentang ciri-ciri kingdom plantae. Ciri-ciri dari kingdom plantae yang pertama yaitu dinding sel yang tersusun atas sel. Yang kedua yaitu memiliki klorofil yang berfungsi sebagai fotosintesis. Yang kedua bersifat autotrof. Yang keempat eukariot dan multiseluler. Yang kelima mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Dan yang terakhir yaitu menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum. Pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang klasifikasi tumbuhan. Allah menciptakan tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Melalui tumbuhan, tubuh manusia dan hewan mendapat semua elemen yang diperlukan bagi eksistensi biologisnya. Allah menciptakan beragam rasa pada hasil tumbuhan yang dimakan itu, seperti pada surat Al-An'am ayat 141 tentang beragam variasi jenis tumbuhan yang memberikan manfaat-manfaat. Klasifikasi yang pertama yaitu Talophyta. Talophyta terdiri dari lumut atau Bryophyta. Lumut merupakan anggota kingdom plantae yang paling sederhana dan bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara Talophyta atau tumbuhan bertalus atau belum bisa dibedakan antara akar, batang, daun sejati dengan Chromatophyta atau tumbuhan berkomus yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Cara hidup lumut dan habitat lumut. Yang pertama yaitu lumut memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Yang kedua, sebagian lumut merupakan tumbuhan terestrial atau hidup di daratan. Yang ketiga, lumut dapat ditempatkan di tempat yang lembab, di tanah, di tembok, di batuan lapuk, dan menempel di kulit pohon dan air. Ciri-ciri dari tubuh lumut yaitu berbentuk lembaran, misalnya lumut hati atau Hepaticopsida, dan berbentuk seperti tumbuhan kecil dan tegak, misalnya lumut daun atau Bryopsida. Yang kedua, lumut yang berukuran kecil memiliki tinggi 1-2 cm, sedangkan lumut yang berukuran besar tingginya sekitar 20 cm. Yang ketiga yaitu lumut berbentuk tumbuhan kecil yang berdiri tegak dan memiliki bagian-bagian yang mirip akar, batang, dan daun. Bagian tubuh yang menyerupai akar disebut dengan rhizoid yang berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral untuk melekat pada habitatnya. Pada PPT dapat dilihat siklus hidup dari lumut, yaitu yang pertama, spora berkromosom haploid atau N jatuh di lingkungan yang cocok akan berkecambah menjadi protonema yang haploid. Kemudian protonema akan berkembang menjadi gametofit, jantan dan betina. Gametofit yang sudah dewasa akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel yang berkromosom haploid atau N. Ovum memproduksi zat gula dan protein yang merangsang pergerakan spermatozoid menuju ovum. Kemudian akan terjadi fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina yang menghasilkan zigot berkromosom diploid atau 2N. Zigot ini akan mengalami pembelahan mitosis dan tumbuh menjadi embrio atau 2N.
Embrio tumbuh menjadi sporofit dan diploid. Kemudian sporofit akan membentuk sporangium atau 2N yang memiliki kotak spora. Selanjutnya yaitu mengenai reproduksi lumut. Reproduksi lumut dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporangium. Sedangkan reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi ovum dan spermatozoid yang akan menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporofit. Yang selanjutnya itu tentang klasifikasi lumut. Klasifikasi lumut itu dibagi menjadi tiga, yaitu lumut hati atau Hypaticae, yang kedua lumut daun musci, yang ketiga lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu tentang Tracheophyta atau tumbuhan paku. Ciri-ciri dari tumbuhan paku yaitu tumbuhan kormos memiliki akar, batang, dan daun sejati, akar serabut, batang berbentuk rizoma, dan daun beraneka ragam. Yang ketiga, daun muda umumnya menggulung atau circinatus, ciri khas dari paku sejati. Yang keempat, memiliki jaringan pengangkut phloem-xilem. Yang kelima, habitat di tempat yang lembab. Keenam, spora dihasilkan oleh sporofil mengalami metagenesis atau fase sporofit lebih dominan dari fase gametofit. Yang terakhir yaitu spora dihasilkan dalam sporangium atau kotak spora. Yang selanjutnya yaitu mengenai reproduksi tumbuhan paku. Reproduksi tumbuhan paku dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual dengan pembentukan spora melalui meiosis sel induk spora yang terdapat di dalam sporangium atau kotak suara. Sedangkan reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid berflagel yang menghasilkan zigot. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi tumbuhan paku dibagi menjadi 4, yaitu Psilopsida atau paku purba, yang kedua Lycopsida atau paku kawat, yang ketiga Sphenopsida paku ekor kuda, yang keempat yaitu Pteropsida atau paku sejati. Yang selanjutnya yaitu siklus hidup dari tumbuhan paku. Yang pertama itu spora paku akan berkecambah membentuk gametofit. Gametofit akan tumbuh dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma yang akan bergerak mencari ovum pada archegonium. Penyatuan antara sperma dan ovum akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi sporofit paku dan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang biasa kita lihat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai spermatopita atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatopita disebut juga tumbuhan yang alat perkawinannya terlibat atau Phaeronogamae atau tumbuhan berbunga Anthropita, karena biji asalnya dari perkembangan bunga. Berdasarkan letak keadaan bakal biji, maka spermatopita dibagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Yang pertama yaitu Gymnospermae. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka yaitu kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah atau bijinya berada pada bila-bila strobilus yang berbentuk sisik. Dan untuk siklus hidup Gymnospermae dapat dilihat pada layar PPT. Untuk ciri-ciri Gymnospermae yaitu yang pertama berasal dari kata gymnos yang berarti terbuka dan sperma yang berarti biji yang banyak dikenal yaitu konifer atau pinus. Yang kedua memiliki batang yang keras dan berkambium. Yang ketiga organ reproduksi generatif berupa strobilus atau konus. Yang keempat strobilus jantan tersusun atas mikrosporofit yang tersusun atas sel induk mikrospora. Dan yang kelima yaitu strobilus betina tersusun atas megasporofil yang mengandung sel induk megaspora. Keenam, bakal biji tidak tertutup daun atau karpel dan memiliki daun penghasil serbuk sari yang terpisah dan terkumpul dalam strobilus. Yang ketujuh yaitu peleburan sperma dan ovum menghasilkan zigot. Dan yang terakhir yaitu runjang jantan menghasilkan sel-sel sperma, sedangkan runjang betina menghasilkan ovum.
Untuk klasifikasi Gymnospermae dibagi menjadi 3, yaitu melinjo, Pakisaji, dan Pinus. Untuk melinjo, kingdomnya itu plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Gymnospermae, kelas Genetiae, ordo Genetales, famili Genetaceae, genusnya Genetum, dan spesiesnya yaitu Genetum genum atau melinjo. Untuk Pakisaji, kelasnya itu Cisadinae, ordonya Cicadales, familinya Cicadaceae, dan genusnya Cycas, spesiesnya yaitu Cycas rumpi atau Pakisaji. Dan untuk Pinus yaitu kelasnya Pinopsida, ordonya Pinales, familinya Pinaceae, genus Pinus, dan spesiesnya itu Pinus mercusi atau Pinus. Untuk pembahasan yang kedua itu Angiospermae, dari kata angios yang berarti tertutup dan sperma yang berarti biji. Biji dilindungi oleh daun buah atau karpel yang merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang dominan menembus tanah. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup yaitu kelompok tumbuhan yang bakal berbijinya dilindungi oleh daun buah. Siklus hidup Angiospermae dapat dilihat pada PPT yang tertera. Ciri-ciri dari Angiospermae yaitu yang pertama, akar dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Yang kedua, memiliki bunga yang sesungguhnya, daunnya pipih dan melebar. Ciri yang ketiga, berupa semak, pardu atau pohon yang besar. Dan yang terakhir yaitu penyerbukan dan pembuahan memiliki selisih waktu relatif pendek dan memiliki pembuahan ganda. Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Untuk monokotil, struktur tumbuhan monokotil terdiri dari akar yang berserabut. Akar serabut pada monokotil itu tidak sekokoh pada akar tunggang yang dimiliki oleh kelas dikotil. Untuk kelas dikotil, akar pada tumbuhan dikotil yaitu akarnya tunggang, sehingga akar ini sangat kokoh pada akar dan batang tumbuhan dikotil memiliki kambium yang artinya dapat tumbuh besar.